Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah diagram yang sudah kita kenal. Ini adalah sebagai review ya. Jadi kita lihat, karena ini kita akan bandingkan, dan ini akan kita tanamkan pada PLC. Ada relay, ada timer, ada lampu. Jadi kalau start kita tekan, maka relay menyala. Karena relay menyala, dia akan menghitung, timer akan menyalakan, menghitung. Setelah selesai menghitung, timer akan langsung menyalakan lampu. Ya. Baik, kita lihat sekarang. Ya, nanti kalau ditanamkan di PLC, Anda lihat persamaannya ya. Saya tekan start. Ya, ini menghitung sampai 5 detik. Ya, kemudian, baru lampu menyala. Ya, saya ulang, saya stop di sini ya. Saya start lagi, ya, timer menyala, relay menyala, timer menghitung. Setelah selesai menghitung, lampu menyala. Ya, ini adalah diagram yang sangat kita kenal, ya, yang akan kita ditanamkan. Ya, ini sederhana, akan kita tanamkan di PLC. Ya. Ya, setelah tadi kita melihat atau membahas mengenai diagram, ya, diagram mirip ya tadi ada relay, ada timer, ada lampu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah setelah start kita tekan, ya, relay menyala, timer menghitung. Pada saat timer menghitung, lampu ini sudah menyala. Ya, berbeda dari fluid sim yang kita diskusikan pada awal tadi ya. Maksudnya tujuannya nanti bagaimana diagram yang pertama tadi kita tanamkan di PLC, kemudian diagram kedua kita tanamkan di PLC. Ya. Baik, kita mulai lakukan starting. Ya. Kita perhatikan R1 menyala, timer menghitung, lampu kuning langsung menyala. Ya. Nah, langsung menyala ya. Ini kita lihat dia menghitung 5 detik. Mati lampunya. Ya, jadi saya stop lagi, saya akan ulang. Ini sebagai review ya. Tolong direview kembali ke diagram yang sudah saya posting pada saat yang lalu. Kita start lagi. Ya. Setelah 5 detik, lampu menyala. Oke, tadi saya kira Anda sudah tahu mengenai hal ini, kita sudah tahu mengapa ini di review, karena kita akan mencoba menanamkannya di PLC. Nah, mari kita masuk ke PLC-nya dan mencoba diagram ini pada diagram PLC. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai rangkaian, ya, jadi rangkaian yang akan dipakai, dipasangkan, ditanamkan pada sebuah simulator, di mana rangkaian ini adalah sebuah rangkaian yang seperti yang tadi kita lihat ya, yang sudah kita coba di fluid sim, ya, ada relaynya, ada timernya, dan ada lampu atau peralatan yang akan dinyalakan. Marilah kita persiapkan. Ini adalah simulator yang kita pilih. Ya. Jadi kita milih ini, kemudian saya masuk ke laddernya, ladder diagramnya. Nah, laddernya sudah keluar. Ya. Pertama yang ingin saya ingin tanamkan adalah tombol start ya. Sayang saya belum menemukan push button di sini ya, terpaksa masih pakai skaklar. Jadi ini adalah start ya. Saya berikan Jadi saya berikan komennya di sini supaya terlihat bahwa ini adalah tombol start. Jadi lihat ya. Oh, salah, itu kurang A ya. Saya perbaiki. Start ya. Jadi untuk memudahkan kita melihatnya. Kemudian saya tambahkan lagi tombol yang kedua, ini adalah tombol untuk stop. Ya. Seperti kita lihat tadi di diagram yang kita pakai dengan fluid sim, ini adalah sebuah normally close ya. Jadi untuk stop ini normally close. Kemudian saya menambahkan sebuah relay ya. Nah, kita tanamkan relay di sini.
di mana relay ini akan saya berikan nama relay 1. Nah, jadi nanti semuanya akan mengacu pada ini ya. Oh, ini kok belum nyalakan. Nah, relay 1 ya. Kemudian saya sambungkan. Ya, saya klik, saya sambungkan. Nah, seperti Anda lihat pada bagian startnya, itu ada yang diparalel dari bagian relay satunya ya. Dalam hal ini yang disebut dengan M1. Itu sebabnya saya memakai untuk M1 ini saya pasang di sini. Ya. Yang saya pakai untuk paralelnya. Ya, diingat-ingat ya. Yang tadi yang kita sudah lihat, kalau perlu direview, rewind videonya supaya Anda bisa melihat, sehingga kita lihat ini adalah normally open bagian dari relay 1. Ya. Kemudian setelah tombol start kita tekan, ya, sama membayangkan yang tadi, langsung timernya, ya, langsung dia on, ya, timernya on, ya. Di sini timer sudah saya siapkan, saya berikan nama timer 1. Ya. Timer 1 ya. R. Nah, kemudian ini display ya. Dan kita lihat ini timernya. Nah, timernya kita set. Jadi yang kita pakai adalah function E, ya, aktif, control, held down. Ya. Nah, saya berikan di sini waktunya. Ini adalah saya sudah memilih detik ya di sini ya. Ada bermacam-macam di sini ya. Ada menit, kemudian detik, kemudian ada jam, kemudian menit, ada yang jam. Ya, saya memilih detik ya supaya tidak terlalu lama. Saya pilih di sini 5 detik. Ya. Tadi timernya sudah saya siapkan 5 detik. Nah, timer ini akan dinyalakan oleh bagian dari relay 1. Ya. Itu sebabnya saya berikan lagi di sini relay 1 ini untuk menghidupkan timernya. Ya. Jadi kalau relay 1 on, langsung timer menghitung. Nah, setelah timer menghitung, dia akan menyalakan sebuah lampu. Ya, dalam hal ini, yang mewakili lampu ini adalah yang disebut dengan key. Ya, key 1. Saya berikan nama di sini adalah lampu. Ya, supaya kita lihat. Ya. Ya, karena ini yang saya inginkan untuk sesuai dengan simulasi yang kita lakukan di Fluid Sim tadi ya pada awalnya. Nah, lampu ini akan dinyalakan oleh salah satunya adalah dari relay 1. Ya, saya tekan di sini ya berupa normally open ya langsung tertulis sini relay 1 dan bagian yang satunya Anda ingat-ingat ya bahwa itu adalah bagian dari timer. Ya, sudah saya letakkan timer sini. Ya, tetapi timernya adalah tipe yang normally closed. Ya, kemudian saya sambungkan di sini. Nah, kita lihat di sini rangkaiannya sudah sama. Ya. Ya, mengapa? Kok kita sudah di Fluid Sim terus sekarang masuk ke simulator untuk PLC ya. Ya itu saya katakan bahwa sekarang mesin mulai banyak yang memakai PLC. Ya. Sehingga Anda lihat bahwa sebenarnya diagramnya itu mirip. Ya. Tetapi PLC ini jauh lebih praktis karena kita bisa melakukannya di komputer. Ya. Jadi kita bisa melakukannya di PLC-nya sendiri ya. Karena ini simulator, maka kelihatannya sepertinya adalah sebuah diagram yang dibuat. Tapi simulator ini bisa langsung ditanamkan di PLC-nya ya. Siliosoft dalam hal ini. Oke. Apakah ini sudah sesuai? Kita simulasikan. Ya. Ini ada tombol 1, tombol 2. Ini L1 ini adalah dalam hal ini adalah start, yang 2 ini adalah stop. Ya, kemudian kita lihat ini lampunya setelah 5 detik dia akan menyala. Ya, lampu dalam hal ini Q1 lampu 1. Oke, kita run. Nah, setelah kita run, sekarang kita tekan tombol 1 untuk startnya. Nah, kita lihat relay 1 menyala. Ya, ini terlalu pendek ya. Nah, kita lihat lampunya menyala ya. Saya kembali ya, saya matikan dulu. Ini kondisi mati ya.
Ini karena cuman pendek sekali 5 detik ya, kelihatannya dia menyala cuma 5 detik ya. Jadi ini adalah diagram yang sebentar, yang kedua ya. Jadi menyala 5 detik, setelah itu dia mati ya. Baik, tombol start ini diwakili di sini. Saya start, L1 saya tekan ya. Kemudian dia menghitung 5 detik, ini lampu menyala. Setelah 5 detik dia mati. Ya. Baik, ya, saya kembalikan lagi. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau L1 saya tekan, ya, dia akan menyalakan M1, di mana M1 ini kalau ini nanti menyala, ya, dia akan menyalakan timernya sehingga timer mulai menghitung. Ya, karena timernya normally close, ya. Setelah 5 detik baru dia off, ya, karena baru relaynya baru bereaksi setelah 5 detik. Ya. Sedangkan ini langsung begitu start ditekan, M masuk langsung dia menyalakan lampunya. Ya, kita perhatikan. Ya, M1 menyala, T1 menyala, terus menghitung, kemudian langsung lampu menyala. Sekali lagi kita lihat ya, start, langsung menyala. Ya. Setelah 5 detik baru dia mati. Ini lampunya ya. Saya itu dulu ya. Saya ulang lagi ya. Kita lihat ini lampunya menyala ya. Begitu saya start, lampu satu langsung menyala, Q1. Ya. Setelah 5 detik dia mati. Baik, jadi ini adalah yang bagaimana kita menyusun sebuah ladder diagram pada PLC ya, berdasarkan fluid sim yang sudah kita pahami dulu. Ya. Nah, kita lihat ini keuntungan lain dengan PLC ini adalah bahwa nantinya diagram ini bisa dioptimalkan. Ya. Kita kembalikan ini ke persamaannya, persamaan booleannya, kemudian kita optimasi. Ya, sehingga diagram ini mungkin bisa disederhanakan. Itu salah satu keuntungan kita mengerti mengenai ladder diagram pada PLC. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Tadi kalau kita lihat bahwa setelah start ditekan, lampu langsung menyala. Ya. Nah, coba kita sekarang ganti ya, yang bagian ini ya, kita untuk M1-nya. Jadi untuk relay satunya kita pakai dia menjadi normally close. Ya, kemudian yang timernya kita pakai normally open, gitu ya. Ini tidak perlu diganti, sorry. Jadi ya timernya kita ganti ya sekarang yang normally open. Oke, apa yang terjadi kita lihat ya. Dan kita tekan ya, kita lihat ini lampunya siap-siap, saya tekan L1. Ya, lampu tidak menyala. Ya. Setelah 5 detik baru dia menyala. Jadi ini perbedaannya dengan rangkaian yang pertama tadi. Ya, saya ulang, saya matikan, ya. Kemudian sekarang saya start lagi ya. Lampu tidak menyala setelah saya tekan tombol. Tidak menyala ya. Setelah 5 detik baru dia menyala. Nah, itu dia. Nah, itu adalah perbedaannya ya, dengan mengubah S1-nya pada timernya ini menjadi normally open, maka nyala lampunya juga berbeda. 5 detik setelah tombol setelah tombol ditekan baru lampu menyala.